Ya, timnas Indonesia baru saja menyelesaikan 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui, bahwa di pertandingan kemarin skuad Sintayong berhasil menahan imbang 2 tim elit seperti timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Tentunya dengan pencapaian positif tersebut akan menjadi modal berharga bagi pelatih timnas Indonesia. Mengingat di beberapa waktu ke depan, timnas Indonesia diketahui akan menghadapi timnas Bahrain sebagai laga ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian selain itu perlu juga untuk kita ketahui, saat laga menghadapi timnas Bahrain nanti, skuad Sintayong diwajibkan untuk meraih 1 kemenangan. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini masih membutuhkan sebanyak 15 poin lagi demi untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Pastinya hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong dan para pemain timnas Indonesia. Oleh karena itulah, persiapan demi persiapan haruslah dilakukan dengan matang, terutama di dalam pemilihan pemain untuk mengisi skuad timnas Indonesia. Sekedar informasi untuk pertemuan kali ini, Sintayong pelatih timnas Indonesia diperkirakan akan langsung menurunkan semua pemain-pemain naturalisasinya. Kemudian hal tersebut pun haruslah tetap dilakukannya, meskipun diketahui sebagian besar saat ini oknum lokal pride selalu menentang keberadaan pemain-pemain naturalisasi itu sendiri. Lantas seperti apakah kekuatan timnas Indonesia jika diisi full pemain-pemain naturalisasi yang dimiliki saat ini? Berikut ini prediksi formasi inti dan cadangan timnas Indonesia dengan full pemain naturalisasi demi untuk menghadapi timnas Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang Sintayong dipastikan akan langsung menurunkan Martin Paes. Ya, kiper naturalisasi baru satu ini sepertinya telah berhasil menunjukkan bahwa dirinya benar-benar pantas untuk menjadi starter ketika menghadapi timnas Bahrain nanti. Kemudian selain itu, penampilannya saat menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia kemarin juga tercatat telah berhasil meluluhkan hati seluruh pendukung timnas Indonesia. Kemudian selain itu tentunya kita semua sudah tahu bagaimana berkelasnya Martin Paes saat menggagalkan tendangan penalti dari pemain bintang timnas Arab Saudi dan juga ketika ia berhasil menahan gempuran-gempuran dari timnas Australia kemarin. Tentunya dengan penampilan gemilang yang sangat menjanjikan tersebut, Sintayong pelatih timnas Indonesia dipastikan akan menjadikan dirinya pilihan utama demi untuk menjaga mister gawang timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Bahrain di pertemuan nanti. Kemudian sementara itu, untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan Hernando Ari yang saat ini merupakan kiper muda berpengalaman dalam membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu perlu juga untuk diingat bahwa perjalanan panjang yang telah dilalui timnas Indonesia selama ini tercatat tak lepas dari perjuangan-perjuangan yang telah dipersembahkan oleh Hernando Ari demi untuk mengharumkan nama bangsa. Kemudian selanjutnya untuk posisi bek tengah sepertinya Coach Sintayong akan memasang 2 pemain bintang seperti Max Hilgert dan Jai Itzes. Ya, dengan berduetnya 2 pemain berkelas tersebut tentunya akan menjadi benteng yang tangguh bagi barisan belakang timnas senior. Apalagi menjelang kontra timnas Bahrain, pemain muda berkelas Eropa Max Hilgert diperkirakan akan menyelesaikan proses naturalisasinya. Tentunya dengan kerjasama 2 pemain berkelas tersebut, dipastikan akan mampu menjadi pengawalan yang ketat atas serangan-serangan yang akan diluncurkan oleh timnas Bahrain nanti. Kemudian sementara itu di opsi cadangan, tentunya Sintayong juga telah menyiapkan 2 pemain bintang seperti Jordi Amat dan Rizky Ridho yang sejauh ini telah berhasil menunjukkan kualitas berkelasnya dalam membela timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk posisi bek kiri dan kanan akan diisi oleh Kelvin Verdonk dan Justin Hubner. Ya, Kelvin Verdonk sejauh ini tercatat telah menjelma menjadi pemain kunci bagi barisan belakang timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Selain memiliki multi talenta, Kelvin Verdonk juga dikenal sebagai pemain ahli dalam memblok dan merebut bola dari pemain lawan. Kemudian khususnya untuk Justin Hubner, tentunya kita semua sudah tahu, selain memiliki tackle-tackle bersih dalam menghadapi lawan, Justin Hubner juga saat ini diketahui selalu dijuluki sebagai Sergio Ramosnya timnas Indonesia. Kemudian di opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan pemain lokal seperti Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo. Kehadiran 2 pemain tersebut sangatlah diharapkan bisa mengisi kekosongan barisan belakang jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pemain-pemain utama timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan pengalaman luar biasa yang dimiliki Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo, pastinya akan menjadi modal berharga bagi mereka
untuk membantu timnas Indonesia dalam meraih 3 poin penuh atas timnas Bahrain di laga ketiga itu nanti. Kemudian selanjutnya untuk posisi pemain tengah akan diisi oleh Tom Haye dan Nathan Chuon. Ya, memang harus kita akui, kedua pemain tersebut saat ini dikenal sebagai pemain andalan untuk lini tengah timnas Indonesia. Kemudian selain itu, kedua pemain tersebut pun juga memiliki keahlian khusus dalam mengatur tempo permainan sekaligus mengalirkan bola dalam membangun serangan. Hal tersebut pun telah dibuktikannya saat menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia kemarin, sehingga membuat dirinya saat itu tercatat sebagai pemain-pemain yang paling sibuk di sepanjang pertandingan. Kemudian selain itu, umpan-umpan akurat yang selama ini selalu menjadi ciri khasnya diyakini akan menjadi ancaman yang nyata bagi timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian sementara itu untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan dua pemain bintang seperti Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya. Ivar Jenner dipastikan akan ditugaskan untuk menggantikan Tom Haye sebagai pemain kunci di lini tengah, sedangkan khususnya Ricky Kambuaya dipastikan akan menjalankan tugasnya demi untuk mengisi peran Nathan Chuon, demi untuk menciptakan peluang-peluang sekaligus mengontrol permainan di lini tengah timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk posisi sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Sain Patinama dan Sandy Walsh. Ya, pada saat menghadapi timnas Bahrain nanti, Sintayong berkemungkinan besar akan langsung menurunkan Sain Patinama untuk mengawal sisi kiri bagi timnas Indonesia. Memang belakangan ini pemain tersebut sangatlah jarang diturunkan Sintayong sebagai pemain utama, namun sepertinya berbeda untuk kali ini. Karakter permainan cepat yang dimilikinya diyakini sangatlah cocok untuk memainkan skema formasi terbaru yang akan digunakan Sintayong dalam kontra timnas Bahrain mendatang. Kemudian selain itu untuk sektor sayap kanan yang diisi oleh Sandy Walsh, tentunya tak perlu diragukan lagi. Selain memiliki keterampilan yang sangat luar biasa, Sandy Walsh juga dikenal sebagai pemain multifungsi yang mampu bermain sebagai gelandang serang dan juga bisa bermain sebagai bek kanan. Kemudian sementara itu untuk opsi cadangan, Sintayong juga telah menyiapkan dua pemain seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Seperti yang kita ketahui bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong selalu mengandalkan serangan dari sektor kiri dan kanan. Pastinya dengan skema permainan seperti itu, diperkirakan akan menguras tenaga pemain yang telah diturunkan sejak awal pertandingan. Tentunya dengan dasar tersebut, sebisa mungkin Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam akan menjadi jawaban untuk bisa menggantikan kedua pemain utama tersebut. Kemudian selanjutnya untuk posisi penyerang akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Ya, memang harus kita akui, pemain yang dijuluki dengan Wak Haji 1 ini selalu memberikan penampilan yang sangat memukau di setiap membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan kelincahan dan kecepatan yang dimilikinya, diyakini akan mampu menciptakan dan mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki timnas Bahrain. Kemudian selain itu, dengan kelincahan dan kecepatan yang dimilikinya, diyakini akan mampu menciptakan dan mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki timnas Bahrain. Kemudian selanjutnya khususnya Rafael Struijk, tentunya tak perlu diragukan lagi. Selain telah diakui sebagai pemain andalan timnas Indonesia, Rafael Struijk juga dikenal sebagai pemain yang sangat aktif dan terampil dalam melakukan serangan. Kemudian selain itu pemain muda satu ini juga dikenal memiliki shooting yang keras tak terduga, sehingga seringkali membuat penjaga gawang lawan kesulitan dalam membaca arah tendangan yang akan diluncurkannya. Kemudian selain itu untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan dua pemain andalan seperti Eliano Redger dan Ramadan Sananta. Seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan Sananta saat ini merupakan pemain yang jarang mendapatkan menit bermain dari Sintayong. Namun demi untuk menambah jam terbangnya di kancah internasional, sepertinya Sintayong akan kembali memberikannya kesempatan di babak kedua kontra timnas Bahrain itu nanti. Sedangkan dari sisi lain Eliano Redger yang merupakan pemain baru timnas Indonesia tentunya juga akan mendapatkan menit bermain di babak kedua demi untuk memulai debut pertamanya dalam berjuang untuk membela timnas Indonesia.